Terkait belum lengkapnya ini, biasanya jaksa penuntut umum akan menilai terkait alat-alat bukti yang ada. Kalau memang bukti yang belum kuat, tentunya jaksa pasti dia mengembalikan berkas tersebut. Dugaan kami ini, jaksa memberikan petunjuk untuk mengkaitkan kepada peristiwa 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Artinya harus ada tersangka yang lain. Mungkin seperti itu dugaan kami. Tinggal satu ya Bapak aparat penegak hukum, tinggal satu si Samira ini yang dia menurut aku terlibat dalam urusan hancurnya bisnis skincare di Indonesia ini. Kabar diperpanjangnya masa penahanan Nikita Mirzani selama 30 hari ke depan benar-benar menyita perhatian masyarakat tanah air. Pasalnya, banyak yang menduga bila diperpanjangnya masa penahanan Nikita merupakan bentuk keseriusan aparat penegak keadilan untuk menguak polemik panjang dugaan adanya sindikat mafia skincare hingga sampai ke akar-akarnya. Ditambah lagi, pihak kepolisian sebenarnya memiliki kewenangan untuk melepaskan Nikita sementara bila mana tidak tercapainya P21 di kejaksaan hanya karena kurangnya bukti belaka. Mengingat Nikita sudah menjalani masa tahanan selama lebih dari 60 hari. Lantas, benarkah semua ini ada kaitannya dengan status doktif Dr. Oki Pratama serta para oknum pejabat yang diduga terlibat dalam dugaan skandal permainan mafia skincare? Kalau bicara kemungkinan ada tersangka baru karena ini belum lengkap berkasnya, itu menurut saya sih tidak mungkin, karena ini kan bicara soal kelengkapan berkas perkara. Kalaupun ada tersangka baru, tentunya itu pihak kepolisian nanti ranahnya polisi untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lagi. Baru memang mungkin bisa jadi kalau memang pun ada tersangka baru, calon tersangka baru. Tapi kalau untuk dalam berkas ini yang masih diperpanjang dari pihak kepolisian dengan kejaksaan, ini karena memang kelengkapan berkas perkara yang artinya kalau saya bilang tadi itu dalam istilah hukum pidana itu P18 atau P19. Jadi makanya diperpanjang karena belum lengkap berkas tersebut. Ada informasi yang beredar yang kami dengar juga bahwa perpanjangan masa tahanan ini dengan P19 bolak-balik itu karena kurangnya alat bukti. Saya pikir itu pendapat yang keliru. Ya, itu keliru. Karena apa? Karena P19 itu dasar hukumnya adalah Pasal 138 Junto 75 KUHP. Artinya apa? Dilakukannya P19 karena adalah pendalaman berkas. Ya, berkas terhadap keterangan saksi, keterangan pelapor dan sebagainya. Penetapan tersangka itu minimal dengan alat bukti sebagaimana pasal 184 sudah terpenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi kalau kemudian dikatakan sekarang kurang alat bukti, itu keliru. Ya, tetapi penyidik dugaan kami sebagaimana keterangan klien kami pada saat dipanggil terakhir ya sekitar 2 minggu lalu, dugaan kami ini jaksa memberikan petunjuk untuk mengkaitkan kepada peristiwa 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Artinya harus ada tersangka yang lain. Mungkin seperti itu dugaan kami. Saat ini penyidik terus melakukan atau melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk dari jaksa penuntut umum di surat P19-nya. Kemudian penyidik Direktorat Reserse Siber minggu depan akan mengirimkan kembali berkas perkara. Ya, jadi perlu kami jelaskan bahwa di tahap 1, tahap awal, penyidik sebelumnya mengirimkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian ada surat dari JPU bahwa ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh penyidik. Ada surat P18 dan petunjuknya secara rinci di P19 namanya. Kemudian dilengkapi dan minggu depan setelah proses pelengkapan itu maka penyidik akan mengirimkan kembali berkas perkara ke
JPU. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat ya silakan. Tapi yang jadi persoalan ini kenapa ditahan-tahan terus gitu loh. Kalau memang yakin dengan Anda bukti ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan gitu. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti, kan repot kita. Entah apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar, karena semua yang sudah terpapar masih bersifat pendapat dan pandangan masing-masing pihak. Namun yang pasti hanya satu, yakni jutaan pasang mata kini sudah tertuju pada kasus yang menjerat Nikita. Mulai dari pihak-pihak pendukungnya yang masih tetap setia menyuarakan dorongan dan rasa kecewa hingga pandangan dari para seterunya. Lantas, seperti apakah komentar dari para seteru Nikita Mirzani terkait penambahan masa tahanan yang menimpa ibu 3 anak itu? Jadi proses NM ya di Polda Metro Jaya ini kan ancaman hukumannya tuh kan karena memang ada TPPU. Dimana kalau ada TPPU maka penahanan seseorang seorang tersangka ya itu sampai dengan 120 hari penjara dan tambahan 30 hari. Kalau kemarin sudah diperpanjang dari 20 hari terus 40 hari, tanda sudah mencukupi 60 hari. Nah, polisi bisa lagi untuk memberikan rekomendasi kepada pengadilan negeri untuk meminta perpanjangan ya, perpanjangan 30 hari lagi ke depan. Artinya masih sampai dengan 120 hari. Ini untuk apa? Untuk bisa menguji proses pentersangkaannya dari NM sendiri. Nah, kalau memang di dalam proses pengembalian berkas bahkan juga P19 itu sudah dilakukan, dianalisa dan juga baik itu materi dan formilnya, tentunya ini bisa langsung di P21-kan atau tahap 2. Nah, kalau memang belum, tandanya masih ada peristiwa atau masih ada hal-hal lain yang dirasa belum cukup oleh JPU. Oleh karena itu polisi juga harus dalam hal ini harus concern, karena dia bisa mentersangkakan, maka dia bisa mempertanggungjawabkan lagi di langkah selanjutnya, yaitu di dalam tahap 2, yaitu nanti di proses Kejaksaan Tinggi dilimpahkan, bahkan ditetapkan untuk di pengadilan negeri untuk bisa disidangkan. Menurut aku cuman sedikit jawabannya sesuai dengan prosedur. Kalau ada yang ngomong yang menciptakan buzzer sudut pandang ini itu udah basi ya. Emang kalian siapa bisa ngatur hukum di negara ini? Tapi ada yang menarik nih. Kalau di Kepanjen, Isa Zega yang dalam BAP-nya tidak ada tuh BAP pemerasan, adanya pencemaran nama baik. Di dalam kesaksian para saksi juga tidak ada itu pemerasan. Dituntut 5 tahun. Ini kalau NM berapa tahun Pak Jaksa? Jangan kalah sama Jaksa Kepanjen ya. Pengen tahu, menarik. Sangat menarik. Ini NM kan ada perbuatannya, ada barang buktinya, ada. Berapa lama dituntutnya? Ayo Dalang. Terkait kasus Nikita Mirzani yang ditahan di Polda Metro Jaya kemudian diperpanjang masa tahanannya, itu adalah menjadi kewenangan daripada penyidik Polda Metro Jaya, dan itu diatur dalam pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian dengan adanya perpanjangan penahanan Nikita Mirzani, ini menandakan bahwa berkas perkara dari Nikita Mirzani belum lengkap. Ada istilah dalam hukum pidana yaitu P19. Kalau sudah lengkap berkas perkara tersebut, maka itu disebut dengan P21. Nah, ini berarti kan ada penilaian dari pihak kejaksaan bahwa berkas perkara tersebut belum lengkap, makanya berkas itu dikembalikan ke pihak kepolisian. Terkait belum lengkapnya ini, biasanya jaksa penuntut umum akan menilai terkait alat-alat bukti yang ada. Kalau memang bukti-bukti yang belum kuat, tentunya jaksa pasti dia mengembalikan berkas tersebut. Makanya disebut ada P18, ada juga P19. Kalau sudah lengkap, arti P21, berarti Nikita Mirzani harus diserahkan kepada pihak JPU atau jaksa penuntut umum beserta berkas perkaranya.
Walaupun belum terungkap semuanya, tabir gelap yang menyelimuti kisruh dugaan adanya sindikat mafia skincare mulai tersingkap satu persatu. Namun menariknya, di tengah ramainya silang pendapat, salah satu seteru Nikita Mirzani, yakni Fitri Sahulteru, telah hadir berbagi pandangan yang cukup mencolok. Dalam sebuah unggahan media sosial, Fitri pun bercerita bila kisruh ini memang sulit untuk terungkap dengan jelas. Namun baginya, masih ada satu sosok lagi yang harus segera didalami. Sosok itu tak lain adalah Dr. Amira Farahnas atau yang belakangan ini akrab disapa dengan moniker Dokter Detektif di media sosial. Lantas seperti apakah penjelasan Fitri Sahulteru terkait dugaannya untuk Doktif? Nih ya, Bapak polisi ya. Aku rasa juga kan sudah banyak yang tahu apa sih skenario terbesar dalam urusan huru-hara ini. Aku rasa juga Bapak Hakim di Kepanjen juga sudah tahu, karena aku sudah dengar ya. Mereka sudah paham apa yang terjadi di Indonesia ini sehingga begitu onar. Tinggal satu ya Bapak aparat penegak hukum, tinggal satu si Samira ini yang dia menurut aku terlibat dalam urusan hancurnya bisnis-bisnis skincare di Indonesia ini yang memang harus didalami penyelidikannya, dilihat bagaimana, karena untuk mereview skincare dan membawa ke lab itu ada bosnya. Ya kalau misalnya jauh sampai bosnya ya sudahlah. Catur yang mendekati raja itu apa sih namanya? Ya sudahlah. Tinggal satu nih Samira yang onar. Buat Teh Fitri Sahulteru, Teh Fitri, ada satu hal yang benar-benar membuat Doktif itu nggak habis pikir, ya. Kenapa kok kayaknya nih ya, kok nimbrung mulu sama urusannya Doktif? Jadi guys, wayang-wayang si kambing, buzzer-buzzer si kambing itu akan tumbang, akan runtuh karena perbuatannya sendiri, ya. Sudah ada yang beberapa tobat, yang terparah ya masuk bui. Tidak perlu dijelaskan, rasanya kalian itu sudah pinter juga kan, sudah tahu. Sekarang ada yang dipasang lagi untuk menggantikan siapa tuh yang sudah mulai diam ya. Tapi tiba-tiba juga dia katanya mau diam sampai sidang katanya ya. Ya tinggal si Samira ini, karena Samira sakit hati mungkin ya, tidak berhasil mendapatkan hasil besar dari dia dipasang menjadi pion untuk onar. Nasib kau memang apek, Samira. Berbicara soal Doktif, memang tidak jauh dari kisruh dugaan adanya sindikat mafia skincare. Ia pasca terkenal luas lewat aksinya mereview produk skincare, Doktif seketika terlibat dalam sederet perkara pidana. Seperti diketahui, ia sudah terlebih dulu terlibat dalam aksi saling lapor dengan Dr. Richard Lee. Yang kemudian ia pun terlibat polemik yang senada dengan pengusaha skincare bernama Sheila Saukia. Kedua perkara itu membuat Doktif menjadi semakin dibicarakan. Belum lagi membahas dua laporan polisi dari Reza Gledis dan Dr. Andreas kepadanya. Terbaru, akun media sosial Doktif pun digadang-gadang sudah dilaporkan oleh Atobah Mufid di Polres Metro Jakarta Selatan. Sebuah laporan polisi yang sudah berjalan hingga ke tahap wawancara para saksi. Ya, jadi kedatangan kami hari ini adalah untuk memberi keterangan ya, klien kami juga ya, Dr. Andreas MP Situmkir di Medan, tetapi hari ini beliau sebagai saksi terhadap laporan polisi klien kami Dr. Mufid ya, itu dengan laporan polisi dengan persangkaan pasal 27A. Tadi pertanyaannya sekitar 14, hanya seputaran persoalan apakah klien kami mengenal ya, inisial S, kemudian si pelapor, dan kemudian saksi yang lain. Dan terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh klien kami Dr. Mufid, seperti itu. Laporan Dr. Mufid terhadap akun DD. Akun DD ya, tetapi itu setelah kita ketahui dari hasil proses penyidikan di Polrestabes Medan,
akun dokter detektif itu dikuasai dan dimiliki oleh inisial S. Ya kami serahkan kembali kepada proses hukum penyidik dan kepada kejaksaan. Pokoknya teman-teman doakan yang terbaik aja buat saya dan keluarga sama istri ya. Yang terbaik, kalian sehat-sehat ya. Tapi kalau dokter sendiri ini kenapa kalau sama efek sendiri gitu dok? Proses hukum baik lah. Keinginannya proses hukum berjalan aja gitu. Dr. Andreas sebagai saksi menerangkan, melihat dan mendengarkan ya bahwa apa yang disampaikan oleh inisial S itu adalah bohong dan benar menyerang kehormatan, seperti itu. Sebenarnya ada satu perbuatan kembali ya tentang persangkaan pasal 27A menyerang kehormatan klien kami Dr. Mufid mengarah kepada perkataan bahwa inilah suami istri yang menipu. Sekarang dalam proses lidik ya, bukti yang kami berikan hanya sebatas pada saat kami melaporkan awal seperti itu. Ya, ada screenshot, capture gambar dan keterangan saksi seperti itu. Terlepas dari sosok Doktif, Fitri Sahuteru belum lama ini telah melaporkan pula sebuah perkara lain di Polres Tangerang Selatan. Menariknya, ketika ditemui oleh awak media, sang kuasa hukum, yakni Tommy Triyunanto, menjelaskan bahwa laporan itu ditarik olehnya. Dan selanjutnya, pihak mereka akan melimpahkan laporan tersebut ke tangan Mabes Polri, dengan harapan apa yang dilaporkan dapat segera ditemui jalan keluarnya. Lantas, seperti apakah penjelasan Tommy Triyunanto terkait hal itu? Minggu lalu kita udah buatin suratnya, kebetulan udah diterima juga sama Binops Bareskrim Mabes Polri untuk bisa ditindaklanjut. Dan suratnya juga udah kita kirim, nanti tinggal kita follow up ya, bagaimana proses penarikan laporan agar bisa dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Karena kan ini kan kasus ini kan sudah cukup lama ya kita nunggu, dan juga Mbak Fitri meminta saya sebagai kuasa hukumnya untuk bisa memfollow up, artinya memberikan satu perkembangan daripada perkara ini gitu. Ya, pertama adalah mengenai alat dan proses penyelidikannya, pengembangan, bahkan juga nanti upaya-upaya lain agar ini proses ini bisa cepat bisa selesai gitu kan gitu. Fokus lah ya. Ya, artinya secara garis besar itu akan lebih fokus dan lebih alat juga pasti lebih komplit ya. Kalau di Bareskrim kan lebih, tapi kalau di Polres kan tentunya keterbatasan alat dan mungkin personal daripada polisinya sendiri kan juga akan lebih itu. Surat tanda terimanya sudah, tinggal nanti follow up-nya aja. Mungkin kita sama-sama lihat nanti bagaimana perkembangan dari proses penarikan ini agar bisa cepat gitu proses tariknya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.